Cek cek cek. Kembali lagi di channelnya si Lakmen dan tentu saja dengan Lakmen di sini. Pada hari ini saya akan menemani teman-teman untuk membahas salah satu seleksi lain selain SNBP dan SNBT, yaitu SPAN PTKIN atau kepanjangannya Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Oke, di awal saya akan menjelaskan secara singkat SPAN PTKIN itu apa. Secara singkat, SPAN PTKIN itu salah satu jalur yang bisa teman-teman ikuti. Hanya saja, jalur SPAN PTKIN ini khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Apa sih PTKIN itu? Secara simpelnya yaitu teman-teman mendaftar jika teman-teman berminat ke UIN ya atau Universitas Islam Negeri. Nah, ini salah satu jalur yang tepat karena SPAN PTKIN ini jalur khusus untuk masuk ke UIN atau ke PTKIN. Ya. Lalu jalur ini seperti apa sistemnya? Sistemnya mirip seperti SNBP. Teman-teman nanti mendaftar ke pihak sekolah, nanti pihak sekolah didaftarkan akunnya, lalu teman-teman membuat akunnya, lalu teman-teman mengisi atau memilih program studinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, teman-teman silakan memasukkan nilai mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Sama seperti SNBP. SPAN PTKIN ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi, hanya menggunakan nilai rapot semester 1 dan 5 dan prestasi. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi ya, tetapi wajibnya hanya menggunakan nilai rapot semester 1 dan 5, sampai 5, Hanya menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Dan, saya ulangi lagi, seleksi ini khusus untuk masuk ke jalur perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Bagi teman-teman yang nanya, loh kok nggak ada UPI misalnya, loh kok nggak ada UGM, Brawijaya, Malang, Yogyakarta, kok nggak ada? Ya memang nggak ada karena ini khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Mirip dengan SNBP, tapi ini ada jalur khususnya yang teman-teman jika tertarik ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dan misalnya teman-teman bertanya, apakah jika teman-teman yang ikut seleksi SNBP, apakah teman-teman boleh ikut SPAN PTKIN? Ya tentu saja boleh, karena pengumuman kelulusannya itu setelah SNBP. Jadi secara simpel ya, jika teman-teman amit-amit nih nggak lolos di SNBP, teman-teman ada kesempatan lain di SPAN PTKIN ini, gitu loh. Tetapi jika teman-teman sudah lolos SNBP, ya SPAN PTKIN ini, dan harus teman-teman relakan karena SNBP itu wajib untuk diambil. Jadi secara tingkatan SNBP lebih mutlak lah untuk keputusannya. Kalau SPAN PTKIN, jika teman-teman tidak lolos atau lolos di SPAN PTKIN tapi SNBP-nya juga lolos, ya teman-teman wajib untuk memilih SNBP gitu loh. Jadi gitu ya untuk informasi secara awalnya. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini sekarang pendahuluannya ya, SPAN PTKIN itu apa? Bisa teman-teman lihat di sini. Lalu ini untuk tujuannya, bisa teman-teman lihat di sini. Lalu di sini ada ketentuan umumnya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di poin pertama ya, saya akan menegaskan di poin pertama yaitu SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Mirip dengan SNBP kan? Lalu next. Persyaratan siswanya bisa teman-teman lihat di sini. Dan tentu saja teman-teman harus punya NISN ya. Dan nilai raport kelas 10 hingga kelas 12. Semester 1 hingga semester 5.
Nah, ini untuk tata cara pendaftaran sekolah. Jadi, jika teman-teman tidak mendapatkan informasi nih dari sekolah dan teman-teman ingin segera beritahu pihak sekolah agar pihak sekolah untuk bisa membuat akun dengan segera mungkin. Karena ada beberapa tahapan. Jadi, sekolah dulu baru teman-teman bisa membuat akun siswanya. Nah, ini untuk tata cara pendaftaran siswanya. Silakan teman-teman, semua informasi ini bisa teman-teman akses di link yang sudah saya sediakan seperti biasa di pojok kiri atas, yaitu yang berwarna biru di sini span.ptkin.ac.id. Nah, ini untuk jadwal seleksinya. Jadi sekarang per tanggal video ini dibuat berarti 5 Februari, kemungkinan uploadnya di tanggal 6 Februari. Masih memiliki 4 hari untuk mendaftar gitu, untuk sekolah ya. Kalau untuk teman-teman mah masih lama waktunya, yaitu mulai tanggal 12 Februari sampai 15 Maret. Jadi masih cukup lama waktunya. Jadi ya silakan teman-teman kalau tertarik segera hubungi pihak sekolah untuk untuk membuat akun sekolah di SPAN PTKIN-nya. Nah, lalu program studinya dan jumlah pilihannya berapa? Teman-teman maksimal memilih PTKIN-nya 2. Tetapi seingat saya ya, ini saya lupa-lupa ingat ya, tapi kalau di tahun kemarin itu, misalnya teman-teman memilih UIN di Bandung. Nah, teman-teman tuh tidak bisa memilih UIN di Bandung lagi gitu. Jadi, kalau teman-teman memilih dua PTKIN, jadi tidak boleh yang sama PTKIN-nya. Jadi misalnya kalau di Bandung berarti harus ada yang lain. Misalnya di Jakarta atau di Cirebon dan sebagainya. Dan maksimal memilih program studinya 2 juga tentu saja. Lalu urutan pilihan PTKIN dan program studinya menyatakan prioritas pilihan. Ini seperti biasa ya. Yang pilihan pertama yaitu PTKIN dan program studi yang teman-teman minati sekali. Itu setahu saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik hanya di Jakarta saja dan dengan 2 pilihan program studi, sepertinya tidak bisa karena harus memilih 2 PTKIN yang berbeda. Seingat saya ya di tahun kemarin apakah kebijakannya masih sama atau sekarang berbeda ya kita lihat saja nanti. Tunggu saja di update video-video di channel saya berikutnya. Oke lanjut. Ini untuk melihat list daftar PTKIN. Seperti biasa, sudah saya sediakan linknya di pojok kiri atas berwarna biru. Ini untuk list daftar-daftar PTKIN-nya. Lalu ini untuk daya tampungnya. Tuh. Jadi nggak hanya UIN aja ya, seperti IAIN atau SETA-IN dan UN. Jadi banyaklah jenis-jenis PTKIN itu. Silakan teman-teman lihat daya tampungnya juga di sini. Linknya sudah saya sediakan. Nah ini saya pengingat kembali. Jadi silakan teman-teman tanya ke pihak sekolah apakah pihak sekolah membuat jalur ini atau enggak. Kalau misalnya kalau misalnya tidak, segera kasih tahu untuk membuat akun sekolahnya. Karena masih ada waktu nih untuk pembuatan akunnya. Lalu teman-teman baru bisa mendaftar di tanggal 12 Februari hingga tanggal 15 Maret. Jadi, sekian untuk video SPAN PTKIN kali ini. Nanti akan ada update-update berikutnya tentang SPAN PTKIN. Saya pamit, Lakmen pamit, undur diri dan dadah.